Jadi mau dan yakinlah dirimu mampu, pasti kamu akan berhasil. Positive thinking dan positive talking. Oke. Nah kemarin itu yang untuk jaksa kita bocoran awal 2000 ya. Betul. Ya alhamdulillah 2000. Berarti Alhamdulillah itu 2000. bocoran beneran berarti ya. Ya mungkin doa kita dijawab. Doa kita jawab. Tapi salah satu strategi yang harus saya sampaikan juga buat teman-teman di sini, terutama dalam hal pada saat nanti ukuran tinggi badan. Tolong pada saat diukur itu ya tegap lah. Hai Sobat Adiaksa, pagi ini kita akan culik salah satu pejabat kita untuk kita ajak ke ruang podcast kita. Siapa tuh Pak? Ikuti terus, jangan kemana-mana. Ayo kita. Dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan. Assalamualaikum. Selamat pagi, izin. Om Jack. Hai Om Jack. Om Jack, sini dulu. Pak kabar. Ada Pak Kabar. Kata aku tuh pagi ini mau nyulik Pak Karopek, boleh nggak? Boleh silakan. Lu nyulik kok diizinkan? Mau nyulik? Nggak izin. Tapi kan izin berarti bukan nyulik dong. Oh iya. Betul juga, betul. Dia sibuk nggak sih? Dulu sibuk. Iya. Sibuk sih sibuk. Udah. Waktunya ada. Oke. Monggo. Ayo datangkan dulu ya. Monggo. Siap. Siap, selamat pagi Bapak. Siap Bapak. Izin Bapak. Ya, siap Pak. Hari ini tuh kami berdua mau menculik Bapak. Siapa? Permintaan dari Permintaan netizen Pak. Jadi penerimaan pegawai kemarin podcast Bapak itu mendapat respon luar biasa dari netizen. Nah, Sobat Adiaksa kepingin tahu lebih detail kira-kira poin-poin penting apa saja di dalam penerimaan nanti. Kayaknya nggak lengkap kalau Bapak nggak ke podcast kita. Ke ruang podcast Pak. Oke. Ya sudah kalau begitu kita berangkat. Siapa? Kejaksaan hebat. Makin kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Aduh, Pak. Gimana Mas Hedi? Kita tadi melakukan kejahatan loh sebenarnya. Kejahatan yang disetujui korbannya. Benar. Sobat Adiaksa, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan kami, saya Raharja Yusuf. Saya Dedi. Pagi ini kita tadi melakukan persekongkolan, Persekongkolan tapi tidak jahat lah ya. ya, tapi diizinkan oleh korbannya. Dan kita melakukan itu memang karena permintaan netizen Indonesia. Iya. Karena podcast kita yang Beberapa beberapa waktu yang lalu yang membahas tentang CPNS, formasi CPNS itu antusias publik luar Responnya biasa. luar biasa. Dan kayaknya nggak lengkap kalau Iya. kita nggak menghadirkan beliau lagi kan Iya, gitu. iya. Selamat datang Pak Herman. Terima Pak kasih. Karopek. Pak Nah, Karopek, Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia. Pak, terima kasih Bapak udah meluangkan waktu ini. Nah, di sela-sela kesibukan Kesibukan, Bapak ya. yang luar biasa tadi Pak. Mohon Ja- maaf Pak, tadi sempat. Tapi ya, di antara tumpukan kertas tadi ada SK-SK baru nggak sih? Kerjaan rutin itu. Oh, kerjaan rutin. Tapi yang jadi persoalan tadi, ya saya lain kali jangan begitulah ya. Oh iya. oh, Saya itu anu, Pak, ya? belum sisiran loh. jadi Sobat Adiaksa memang sengaja tadi Iya. Pak Karopek Nggak, no gimmick kita tadi. sampaikan Nggak ada. ya, Itu intinya. benar-benar Cuman dadakan gitu memang kan. beliau kami sampaikan Pak besok kita podcast beliau aja cuman jamnya yang belum kita Pak, sampaikan. tapi tadi itu menjawab sebenarnya Iya. pertanyaan gitu. Susah nggak sih ngadep Karopek itu? Iya. Ternyata nggak susah gitu. Iya. Beliau sangat welcome, apalagi staff-staffnya mau silakan gitu. Iya. Jadi menjawab pertanyaan para pegawai di sana gitu. Jadi kalau teman-teman mau ada yang dicurhatin atau minta petunjuk tentang kepegawaian, beliau siap Siap, 24 ya, jam. ya. 24 jam ya, Pak ya? 24 jam. Ya enggak juga 24 jam. Pak Karopek nanti istirahatnya kapan? Karena Langsung telepon. aja. Iya. Jadi kita ke materi yang sudah kita Yes, siapkan betul. berkaitan tentang formasi CASN tahun 2023 ini untuk Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau kemarin podcast belum final kan? Nah, Belum. Sekarang Nah, kita mau- tanyakan lagi apakah yang disampaikan beberapa waktu lalu ada hal yang baru, ada yang berubah yang gitu. update
yang nanti akan disampaikan langsung oleh sumbernya. Pak, Ikuti terus ya. iya. Pak, berapa sih jumlah yang sebenarnya Pak yang formasi yang kita akan rekrut dari seluruh formasi yang ada, Pak? Alhamdulillah ya, kemarin bocoran awal tuh kita juga sudah menyampaikan ke pemirsa podcast Kejaksaan ini. Nah kemudian alhamdulillah kemarin kita mendapatkan formasi sebanyak 7.846. 7.846 Nah, Pak untuk ya. CASN. Untuk CASN. Kemudian selain itu ada formasi untuk P3K. Oh, kali ini ada 2 gabungan nih, Pak. Ada 2 gabungan. Nah sebanyak 249. 249. Bisa detailnya Pak, berapa jumlahnya? Ini kan Yang publik 7.000 banyak nunggu. sekian 7.000 tadi terdiri dari formasinya formasi apa aja? Apa aja Pak? Nah kemarin itu yang untuk jaksa kita bocoran awal 2.000 ya. Betul. Ya alhamdulillah 2.000. Berarti Alhamdulillah itu 2.000. bocoran beneran berarti ya? Ya. Ya mungkin doa kita dijabah. Doa kita aja. Doa teman-teman juga dijabah sama Allah. Iya, Sehingga iya. banyak formasi, banyak kesempatan. Iya, siap. Nah, saya juga mengajak kepada teman-teman semua sobat Adiaksa untuk bergabung dengan Kejaksaan. Iya, iya. Kemudian ada untuk formasi petugas barang bukti. Petugas barang bukti. Ya, itu sebanyak 1.446 formasi. Dan pengelola penanganan perkara sebanyak 2.142. Jangan lupa juga ada untuk penjaga tahanan. Oh. Nah, penjaga tahanan ini sebanyak 2.258. Oke. Luar biasa sekali ini Sobat Adiaksa yang punya keluarga, teman, sahabat, tetangga bisa disampaikan bahwa untuk tahun ini 7.000 lebih. Dan ini informasinya yang terbanyak sepanjang sejarah Terbanyak. Kejaksaan ya Pak ya. Iya. Tapi kita tahun depan ya belum Belum tahu, ada lagi belum Pak ya. tahu, iya. Cuman yang jelas Pak, jumlah ini realistis nggak sih Pak dengan jumlah kebutuhan real Belum. kelembagaan? Masih jauh. Masih jauh kan Masih Pak? Pak ya. Makanya kita kemarin kan sampaikan 1:32. Maksudnya apa itu Pak? Jadi satu orang pegawai kejaksaan, satu orang jaksa itu mengerjakan 32 pekerjaan orang. Oh iya, benar. Ya, jadi overload lah. Sangat-sangat Idealnya overload. berapa Pak? Yang ideal? Ya kalau idealnya ya 1:1 lah. Ya, jadi ada profesionalisme lah ya masing-masing pekerjaan. Ini kan terbukti ada di Puspenkum. Puspenkum itu Kasubag merangkap editor, merangkap videografer. Nah, ini itunya. Ya kan itu kekurangan. Seperti itu Pak ya. Iya. Juga mungkin di bidang-bidang tugas yang lainnya juga Betul. mirip-mirip dengan Betul. di kita ini Pak ya. Iya. Ya, Ya mau nggak mau betul. untuk dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ya kita harus manfaatkan SDM yang ada dengan keterbatasan jumlah Oh, tentunya. Kemudian, Tapi Pak, alhamdulillah kan ini juga sudah terlihat ada Iya. peningkatan. Contohnya kepercayaan publik kepada kita sudah Meningkat. Makin Ada korelasi lah ya Ada Pak ya. korelasi. Jadi dengan jumlah dari penambahan jumlah Ya. rekrutmen terhadap SDM Kejaksaan juga berdampak terhadap capaian Berdampak. kinerja. Jadi kalau ditambahin lagi saya yakin Waduh, juga saya yakin lebih maksimal baik. lagi. Lebih gitu. maksimal, lebih Pak, kita ngomongin tentang persyaratan-persyaratan ini Pak, karena ini kayaknya podcast hari ini harus lebih detail gitu kan Pak. Karena ini supaya nanti bermanfaat buat masyarakat. Kira-kira kan itu ada tahapan-tahapannya Pak. Itu ada berapa tahapan sih Pak nanti Pak? Nah ini nodongnya ini nih yang saya mestinya belum berani nyampaikan tapi Oh, iya. demi kejulitan tadi loh. Biar Ah, ada iya. persiapan loh, Pak. Netizen Pak ya, demi netizen Pak ya. Mohon Iya, maaf nih iya. Pak. Ini salah satu aja persyaratan. Beberapa teman kemarin tuh lagi ngurus KTP Pak. Ya, Belangko KTP itu lagi kekurangan Pak. Allah Akbar. Nah, ini kan persyaratan-persyaratan takutnya itu berpengaruh terhadap proses itu gitu Pak. Nah ini juga informasi ini kan berguna bermanfaat bagi Iya. kita. Iya. Nanti kita juga melalui bidang-bidang terutama bidang intelijen juga mungkin nanti bisa kita sampaikan Siap, supaya untuk mengakomodir keinginan Iya. masyarakat dalam rangka pengadaan CPNS ini supaya dipercepat dipermudah pelaksanaan siap, pengurusan identitas diri itu. Oke. Nah baik mungkin bisa saya jelaskan bahwa ini sedikit gambaran ya, sedikit gambaran bahwa kita tuh ada 3 tahap. Oke. Yang pertama itu memang tahap seleksi administrasi. Oke. Kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar. Di situ ada CAT nanti yang Yang menentukan nilai coba ya, nilainya secara otomatis akan tergambar di situ. Jadi nggak ada permainan, nggak bisa main-main dalam hal ini. Gitu. Iya. Kemudian yang terakhir itu seleksi kompetensi bidang.
Nah di bidang ini juga nanti ada CAT rencananya. Tapi nanti pastinya Pastinya, siap. pada saat launching. Oh, jadi sekarang masih belum ada kepastian ya, Pak ya? Masih berproses lah kurang Proses lebih gitu lah. Pak ya. Iya, berproses ya. Oke. Nah, jadi izin Pak Karopek, tadi Bapak menyampaikan ada tahapan yang berkaitan tentang kompetensi umum tadi. Ada pertanyaan gini, yang nadanya ya sedikit nggak enak itu Pak. Paling itu bisa dimainin sama orang dalam, bla bla bla. Nah, penjelasan Pak Karopek terkait CAT ini yang mengelola itu siapa? Apakah kita di kejaksaan ataukah pihak lain Pak? Dan menepis anggapan negatif terhadap itu paling ya bisa dimainin, Bisa diatur-atur lah gitu. gitu. Gimana Pak Karopek terhadap pertanyaan seperti itu? Ini udah Panselnas loh. Nah, Jadi nanti panitia seleksi CAT nasional Pak ya? Iya, udah seleksi nasional, makanya serempak nanti kita. Oh. Makanya kalau nggak ditodong tadi ya saya juga persyaratan awal ini agak-agak gampang juga untuk KPK. Iya. Tapi di CAT itu loh, pada proses kita ujian langsung, kemudian hasilnya juga dapat dilihat seketika loh. Jadi Kita sudah tahu CAT lulus tidak kita. yang gitu. computer assessment test itu Pak Iya. ya, langsung Pak ya, Langsung. dikerjakan saat itu, hasilnya keluar saat itu dan transparan terbuka Pak ya. Ya, tapi persiapkanlah diri teman-teman semua. nah, persiapan awal ini Pak yang Iya. perlu disampaikan di podcast kita. Berbicara persyaratan administrasi, Sudah. persyaratan administrasi apa saja sih Pak Yang harus kategorinya? disiapkan, Pak. Nah, kan Di biar antara- teman-teman udah siap-siap nih Pak. Iya, di antara 4 tadi Pak. Iya. Yang calon jaksa, Iya. pengawal tahanan, penjaga tahanan. Kalau nggak salah itu ada administrasi. kategori persyaratan umum dan khusus ya Pak ya. Ada Nah, pertanyaan begini Pak ke kami Pak di dalam podcast yang lalu itu. Loh, kok persyaratannya kalau sudah nikah nggak boleh ya? Gimana ini? Nah, kalau yang nikah sudah pernah melakukan pernikahan, apakah masih boleh mendaftar atau bagaimana Pak? Nah, itu antara lain ya. Iya. Mungkin antara secara itu, umum Pak. Pak Karopek Karopek bisa saya nyampaikan. nyampaikan dulu deh Nah. persyaratan umumnya tuh, Pak. Jadi gini, kita juga membagi itu ke dua dan melihat dari pengalaman yang terdahulu, kemudian juga dari hasil podcast yang kemarin seperti apa gitu. Cuman untuk syarat yang belum menikah, untuk calon jaksa memang agak sulit Syarat kita mutlak buat itu, untuk Pak, ya? menikah. Oh iya. Kenapa? Itu akan mengganggu proses pengembangan kompetensi mereka. Iya, betul. Kenapa kita ambil belum menikah gitu? Nah, sehingga pada saat mereka nanti sebelum jadi jaksa itu kan pasti uji coba dulu. Kemudian ada tes setelah PNS. Syarat jadi jaksa itu PNS dulu. Nah, PNS kemudian dididik. Nggak seketika jadi jaksa. Nah, pendidikan itu biasanya 6 bulan. Oh, yang PPPJ itu Pak PPPJ. ya? Iya. Nah, di situ kan memang butuh kesehatan. Bagaimana kalau seorang itu, mohon maaf ya, pada saat dia menikah kemudian dia hamil gitu, kan akan mengganggu proses pengembangan diri dan karir mereka ke depan. Oh, betul. Nah, oleh karena itu dari awal kita sudah menyiapkan bagaimana talenta ini nanti mempunyai kesempatan berkarir ke depan di kejaksaan. Belum lagi menghadapin nanti komitmen kejaksaan bahwa mereka harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia kan betul. Pak. Nah, nanti kalau udah berkeluarga repot juga kalau ditaruhnya di ujung sana. Ya, Iya. alasan keluarga lah. Nah, ini Tapi untuk formasi yang selain jaksa, ya akhirnya kita buka yang ada yang ditampung menikah itu, juga. Pak, ya? Iya, Ada yang menikah. itu untuk D3 dan SMA lah. jadi itu Iya. teman-teman adjaksa jangan berkecil hati. Ternyata untuk yang D3 dan SMA diperbolehkan. Nah, itu Nah, sekarang mungkin tadi belum tuh persyaratan umum detailnya. Oh, iya, Pak. Nah, Pak Karopek nih Ya sampaikan kan Pak. tadi Apa makanya aja? saya bilang karena ditodong aja, karena saya nih cinta teman-teman sama- sangat sayang dengan cinta sama- netizen gitu netizen, Pak, ya? Tadi saya nggak mau gitu. Jadi kalau untuk jaksa ini usianya paling rendah 18 lah. 18 Pak. 18, kemudian yang paling tinggi 27 tahun. 27, Karena dengan undang-undang kita yang baru itu nanti maksimal untuk jadi jaksa itu umur 30 tahun. 30. Jadi ada proses mereka dididik nanti, seleksi, kemudian juga masa tunggu karena ini 2000 loh. Sementara kita kan daya tampung untuk Badan Diklat itu untuk 1 tahun itu mungkin sekitar 600 sampai 800. Maksimalnya itu Pak. Maksimal. Iya. Itu kalau 600, 400, 800 sudah kita bagaimana supaya percepatan sehingga kita agak sedikit memaksakan. Oh, Ya iya. karena itu tadi kita memang kekurangan betul Iya. Tenaga tenaga jaksa, jaksa Pak, ya. itu, apalagi dalam rangka nanti menghadapi
pilkada, pilpres. Nah, butuh karena jaksa ini selain juga dia bekerja itu di bidang penuntutan, juga melaksanakan tugas dan fungsi lain. Iya. Nah, fungsi lainnya apa? Selain sebagai alat pemerintah, juga merupakan alat negara. Iya. Jadi sebagai lembaga pemerintah, ya dia membantu presiden. Iya. Kemudian juga ada alat negara, yaitulah intelijen negara, penyelenggara penegakan hukum tadi. Oh iya. Undang-Undang 17 2011 itu 2011. yang tugasnya banyak, menyelenggarakan fungsi penegakan hukum. Nah, hukum ini kan ada dua, ada hukum publik dan privat. Iya. Jadi semua penyelenggaraan fungsinya mestinya muaranya ada di kejaksaan. Jadi teman-teman jangan ragu kalau untuk memilih mengabdi di kejaksaan. mengabdi di kejaksaan, karena Banyak. pasti masih ada pengabdian masyarakatnya. Oh iya. Siap. Ya seperti Lukum, Penkum. Ya, kita punya dua instrumen pencegahan loh di sini. Yang di Intel itu ya PPS itu. Pembangunan strategis. Strategis Pak ya. Kemudian ada memberikan pertimbangan hukum Yang di Datun itu Pak. di ya? Datu. Nah, dua pencegahan ini kenapa ini sangat kita tonjolkan saat ini gitu, karena ya kita sama-sama ketahui bahwa pemidanan itu kan ultimum Remedium remedium. yang terakhir Pak. ya. Pilihan Iya, terakhir. upaya terakhir. Makanya sekarang banyak RJ, alhamdulillah banyak RJ yang saat ini. Iya. Kembali ke formasi Mas Dedi Pak Karopet. Untuk yang D3 SMA ini apa aja Pak syarat-syarat umumnya Pak? Ya itu tadi yang penting belum pernah Di pidana. Nah, itu yang tidak- penting. Iya, kemudian tidak terikat dengan Istilahnya partai berkelakuan politik. baik Iya, gitu Pak ya. berkelakuan baik. Iya. Kemudian kalau jadi pengurus ya bersedia melepaskan jabatan Iya. sebagai pengurus atau anggota partai politik lah. Oh, pengurus parpol. Boleh. Tapi boleh. yang penting Apa sehat itu, Pak? jasmani dan Sehat jasmani dan rohani. ya karena kita akan membentuk nanti insan adiaksa yang mempunyai kualitas, berkompetensi, kemudian mempunyai kinerja dan integritas moral yang baik. Kalau nggak salah termasuk buta warna di sana ya Pak ya? Iya. 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 Apa sih Pak arti pentingnya kok sampai buta warna itu menjadi salah satu kriteria syaratnya? Ya salah satu awal aja nih, ini sedikit kita anu. Pak. Iya. Kan kita ini semua ditandai dengan warna, Pak. Bin kuning misalnya. Oh, gitu. Misalnya Pak, pidum pink merah gitu. Intan hijau. Nah, Atau hijau, duit gitu. 50.000 Ya, tapi kan intinya begini, bahwa memang untuk menjadi jaksa itu harus sehat jasmani dan rohani. Termasuk juga Yang di SMA dalam, dan yang D3 itu Pak ya. termasuk juga di dalam buta warna itu kan juga merupakan kesehatan jasmani itu. Oke. Siap. Jasmani. Terus kemudian Pak berkaitan dengan formasi yang tadi 7.000 tadi Pak, ada nggak yang masuk kategori difabel Pak? Kita Ada. masih ada ya Nah, Pak? kemarin. Ini yang penting ini Pak. Alhamdulillah yang Info. kemarin kita dapat surat dari netizen juga, Iya. mungkin akibat podcast ini ya memang kita tambah terus, kita makin perluas. Iya, siap. Jadi tidak hanya terbatas kepada salah satu difabel saja, tapi mungkin seluruhnya nanti ada kesempatan untuk mendapat Tuh. tersebut gitu. Teman-teman yang difabel nggak usah khawatir, kita juga buka ya peluang untuk itu. Jadi tetap semangat lo ya. Yang jelas persyaratan administrasi nanti akan diumumkan melalui link Kejaksaan Biropek. Nah, penuhi semua mulai sekarang ya, nyicil persyaratan umum itu Pak ya. Iya, Bebas diri, termasuk SKCK. Apa namanya BMI ya Pak ya? Iya. BMI-nya itu sekarang kayaknya ada kategorinya ya Pak ya. Iya, nah Ini ini, yang yang harus dijelasin, kadang-kadang Pak. kita agak sulit juga untuk menentukan. Kalau dulu kan tinggi badan dikurang berat badan, Iya, kan itu iya. disebut ideal. Nah kalau sekarang itu memang berat masa idealnya, berat masa idealnya. Kayaknya yang lebih BMI ketat tadi, Bang. kayaknya di persyaratan pengawal tahanan ya Pak ya. Iya. Dia lebih harus ramping gitu. Tapi Kayaknya. semua sih, Semua ya Pak ya. Semuanya, BMI semuanya. semua. BMI semua Pak ya. Nah BMI ini tolong juga teman-teman sobat adiaksa nanti untuk betul-betul menerapkan ini, jangan sampai nanti pada masanya kita akan mengikuti pendidikan, kita dites lagi nih kesehatan kita. Iya. Untuk yang Rata-rata- jaksa itu Pak ya. Iya, Iya. rata-rata teman ini banyak gagalnya di BMI itu Pak ya. BMI. Itu. Betul.
tidak dianggap, menjaga. Iya. Mulai sekarang harus Makanya. diet Nah. dan diet. Ya tapi jangan seperti saya diet nanti malah underweight. Kalau Nah, Pak Karopek memang underweight nanti kan ini Pak. bahaya. Iya, kalau Pak seperti Karopek ini. langsing. Iya, kalau langsing. Pak Kasep, Tapi Karopek salah satu casingnya. strategi yang harus saya sampaikan juga buat teman-teman di sini, terutama dalam hal pada saat nanti ukuran tinggi badan. Tolong pada saat diukur itu ya tegap lah. Iya, biar Ya, biar jadi tinggi lah, biar serius, nambah gitu. Kelihatan itu. Karena Oh. memang kadang-kadang waktu ngukur tinggi badan itu agak nunduk atau bongkok itu tegap. Nah, tegaplah dada. Tegap dada Pak ya. Tegap dada. Atau mulai sekarang kalian tarik-tarik terus tuh apa badannya Badannya, tuh pasti alat. Salah Bamba. Nah, berbicara yang lain Pak, persyaratan itu banyak yang nanya juga. Berapa sih syarat TOEFL-nya Pak? Wah, 450. 450. Iya. Makanya jaksa-jaksa sekarang pinter bahasa Inggris semua Pak. Iya, harus milenial. Harus milenial Pak ya. Iya, karena banyak kesempatan untuk Z ini sekarang beasiswa ke luar negeri. Ah, Loh ini loh. Siap. Ya kalau kita nggak bisa bahasa Inggris nanti kan tidak bisa mengembangkan kompetensi diri kita. Padahal institusi ini sudah memberikan kesempatan kepada Pak, kita semua. itu nanti persyaratan formal saja ya Pak ya? Iya. Melampirkan sertifikat Melampirkan ya Pak? sertifikat. Sekaligus nanti ini waktu wawancara, wawancara seleksi. terakhir. Ya. Wawancara Iya. nanti dites di Jangan sampai TOEFL 450 tapi nggak tahu bahasa Inggris kan repot juga nanti kan Pak. Jangan perkenalan diri saja. Nah, cuman untuk IPK nih. Iya, Pak, Nah, siap. Mas Edi, Pak Rajo juga perlu saya Siap. sampaikan. Ya IPK kita saat ini memang mengacu kepada nilai 3. 3,00 ya? Kosong, Pak ya. Oh, oke. Dan juga ada kekhususan untuk nanti yang kumlot. Nah, itu ada Ada tambah. nilai tambah ya Pak ya. Oke. Tapi yang penting CAT-nya harus berhasil. Iya, pokoknya lolos CAT ya Pak ya. Lolos CAT. Tuh makin Computer semangat test nih ya. nih. Iya Pak. Iya, oke Pak. Terus kemudian terkait akreditasi Pak. Apa khusus yang para jaksa nih Pak? Ya. Kita udah tentukan Ya, kita persyaratan. tentukan Akreditasinya apa ya? Oke. di luar PTN itu Oke. Iya. Negeri maupun swasta ya Pak ya? Oh, kan negeri secara otomatis sudah. Iya, Ah, pasti ya. Siap. yang swasta. Swasta. Yang ini Pak, yang terbaru lagi, kami mendengar informasi bahwa di Biropek juga ada yang namanya itu tadi Mas Dedi apa? Mencari talent-talent di Universitas Tunas ini agar berminat masuk ke kejaksaan, mengabdi di kejaksaan seperti yang disampaikan Pak Karo tadi. Ada nggak kegiatan yang mengenalkan talent ini di kampus-kampus Pak? Iya, Nah, kita dari program saat ini ada Biropek on kampus. Biro Nah, ke depan Pek nanti on kita campus. ajak nih Mas Edi Oh sama iya, Pak Ardi siap. nih. Apa? Jalan-jalan lagi. Biar nanti netizen juga lihat, oh selama ini host dan co-hostnya ini. Gitu. Jadi Iya, betul. sudah pernah kemana saja Pak? Kampus yang sudah dikunjungi atau bahkan nanti rencana akan Kemarin ke dikunjungi? UI Pak, saya lihat di Iya, pemberitaan. iya, Di UI, UI di Jakarta sudah. UI. Kemudian UNS nanti. UNS. Pak. Iya. Saya nitip air langga juga ya Pak. Iya. Emangnya Mas Dedi Bapak alumni kan Erlangga? Iya, betul. beliau alumni loh. Iya. Saya juga Mas. Nah, nanti kita jadwalkan itu Erlangga. Siap. Di Erlangga, Karena memang Undip. apa kalau berbicara minat para Tunas Adiaksa Muda itu Pak, memang mau tidak mau kita bukan jemput bola sebenarnya. Iya. Tapi kan mereka kan supaya lebih kenal kita gitu Iya. kan. Kayaknya program Bapak itu luar biasa itu. Karena selama ini kan orang kenal kejaksaan itu cuma nuntut, Iya, ya betul, padahal Pak. bukan Betul. begitu. Taunya jaksa itu kalau sidang di pengadilan. Padahal kita ada pencegahan, tidak hanya Padahal penindakan. kuat sekali Iya, Pak ya. betul. Iya, kuat loh pencegahan kita. Betul Pak, betul. Kita bisa mengamankan pembangunan strategis, Iya, gitu. betul, itu kan betul. bentuk-bentuk pencegahan. Iya, Jadi betul, kita memang berusaha untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atau Siap, kejahatan. Ya, Bagus tuh. jadi formasi sudah lah. Sekarang kita satu-satu aja Pak, biar netizen itu lebih jelas Pak. Terkait petugas barang bukti nih Pak. Oh, iya, Ini Pak. peminatnya paling banyak ini Pak. Itu batas usianya berapa sih Pak? 35 Maksimal ya Pak ya? maksimal. Kalau Boleh bawahnya nikah tetap tapi belum. Boleh nikah. Udah, Tuh, sudah nikah boleh. Pak, boleh nikah. Iya.
termasuk teman-teman yang tadi Pak Karopek sampaikan, teman-teman yang pramubakti, yang honorer. Nah, itu diberi kesempatan di sana Mas Dedi. Ya gitu Pak Karopek ya. Iya. Karena iya. usianya Silakan maksimal 35 pada saat dibuka pendaftaran nanti. Ternyata di kita juga membutuhkan tenaga ahli perpajakan. Iya. Karena ngurusin pajak-pajak kantor, ya kan gitu kan. Iya, Ternyata betul. ribet Iya. itu kan, Pak. Ada audit juga. Kita udah punya Auditor. auditor. Auditor betul. yang di Auditor. nanti yang di Iya. pengawasan Di Pak ya. pengawasan Iya. kita punya auditor. Oh, jadi pandangan atau pola pikir masyarakat bahwa kejaksaan itu hanya alumni atau lulusan sarjana hukum tidak semestinya itu juga Pak ya. Dari studi yang lainnya Yang pun hebat bisa, Pak, ini Mas masuk Dedi ya. studi ekonomi manajemen itu Iya, Pak yang iya. belum pernah ada nih. Sekretaris Kalau yang tadi, ya. iya, manajemen ada ini, Jadi Pak. teman-teman sobat Adiaksa yang punya keluarga, saudara seperti yang disampaikan Pak Karopek tadi, jangan berkecil hati. Siapkan diri Anda, Tuh. ikuti terus. Jadi podcast udah banyak ini. lagi nih. Ya. Satu memang program studi ekonomi manajemen, teknik informatika, Sekretaris, akuntansi, sekretaris komputer, perpajakan. sekretaris, hubungan masyarakat atau perpajakan. Banyak banget kan Nah. gitu. Lu jangan nguap aja tuh, Nar. Dengerin nih podcast. Teman-teman. Dan IPK-nya kalau untuk D3 kayaknya berbeda deh, Pak. Ya, untuk D3 ini kita ambil 2,75. Nah, pasti kalian Tapi ini tunggu. saya udah kepancing loh, detail betul. Tadinya saya masih sembunyi karena belum. Iya. Aduh. Biar Pak ya. biar semangat, Pak. Iya, Pak. Anak-anak, Pak. Biar paling Betul. enggak persiapannya jauh-jauh hari mereka siapa. Tapi saya boleh minum dulu nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Emang ini untuk cium. Boleh, Pak. Siap, Pak. Sobat Adiaksa, ikuti terus sampai akhir nanti karena Iya. nanti Pak Karopek akan menjelaskan secara detail. Nah, Pokoknya jangan ada yang kelewat deh. iya Pak. Ya kan Pertanyaan bahan nanti materi kita kali yang ini. dititipkan ke kita insya Allah sudah kita sampaikan semua tadi Mas. Iya, udah ya, Pak ya. Iya. Nah, mungkin kita berbicara tentang formasi yang berikutnya, Pak, dulu. Kalau nggak salah, saya sampai bawa catatan nih di sini. Ini. Kalau pengelola penanganan perkara, Pak, itu sama nggak, Pak, usianya, Pak? Sama. Sama, 35 juga ya. 35. Jadi yang menggunakan ijazah SMA dan D3. D3 itu D3. rata-rata 35 ya. Boleh Waduh. menikah. Boleh menikah lagi. Iya. Iya, Tapi iya, kami iya. harap kenapa boleh menikah? Jadi kita mendapatkan SDM nanti yang memang bertanggung jawab. Oh, berbeda ya, Pak ya. Iya. Iya, siap. Oke. Termasuk penjaga tahanan ya, Penjaga Pak. Ya? tahanan. Penjaga tahanan. Ini penjaga tahanan termasuk yang banyak nih peminatnya, Pak. Iya tadi hampir Tapi jangan lupa loh, penjaga tahanan ini butuh juga bela dirinya nanti. Nah, Mau ada- yang karate, ada- judo, betul. apa. Jangan Silat. pura-pura karate ya, Pak ya. Silat. silat Iya, segala macam iya, lah. Intinya betul. semua unsur bela diri Iya. Oke. diwajibkan untuk penjaga. Terus nilai tahanan. ijazahnya, Pak, gimana, Pak? Kalau untuk yang SLTA ya. ya 7,00 deh. Iya. Coba persyaratannya menyesuaikan kebutuhan Iya, ini ya, Pak ya. 7,00. Ya kami juga kan juga melakukan survei Iya, siap. kepada lulusan-lulusan S1, D3, betul. SMA gitu. Nilai rata-rata teman-teman ini seperti apa sih sekarang? Alhamdulillah memang kita makin meningkat. Makin lama Iya, makin meningkat. Siap. Sekarang yang 3 itu udah sangat banyak loh. Iya, Pak. Sangat banyak. Oh, iya. Yang nilai 7 SMA aja udah sangat banyak. Saya mungkin nggak nyampe 7 waktu itu SMA. Iya. Kan beda Pak zaman kita dulu Pak, zaman Bukan, Bapak ada 20 tahun alasan. yang lalu Lebih beda. Ada alasan, Iya. Pak. Kalau dulu itu memang memperoleh nilai 7 itu susah karena Pak gurunya lebih galak kalau waktu itu. Alasan. nggak seperti sekarang. Nah itu. Iya, benar itu. Ya guru itu saking sayangnya sama muridnya dulu. Iya. Ya dia wajar mungkin agak sedikit keras kan. Nah, Betul. kalau sekarang kan keras Dilaporkan Pak ya. lapor. Repot. Ada salah lagi nanti. Iya, siap. Pak, kualifikasi untuk sertifikat bela diri sendiri itu harus dikeluarkan oleh wadah organisasi Oh bela iya. diri itu, Pak ya. Iya. Siap. Apalagi yang sudah punya apa ya? Piagam. Punya piagam. Medali. Apalagi pernah Nah, juara ya. Juara, apalagi pernah juara. Itu ada nilai plus sendiri Pak ya. Ya kita yang di MMA aja ada tuh ya. Ada Pak, Alex, ada, Alex, iya. Pokoknya yang pernah menjuarai suatu event kejuaraan, Iya. silahkan lampirkan Silahkan. gitu Pak Iya, ya. iya, betul. iya. Nanti kapan kita wawancara itu Alex tuh. Ya. Oh boleh. Ya, sebagai saksi bahwa Testimoni bahwa dia juara. bagaimana ceritanya dia sampai menjadi pegawai di kejaksaan. Termasuk nanti yang
calon jaksa. Calon jaksa. Kiat-kiatnya bisa Kiat-kiatnya, diterima. betul. Nah, yang apa yang Betul. harus dipersiapkan. Betul. Taekwondo kita juga udah banyak loh itu. Iya, Juara-juara taekwondo. Iya, iya, Pak. Baik tingkat nasional maupun yang internasional juga. Iya, siap. Iya. Termasuk kemampuan menggunakan komputer itu menjadi syarat juga, Pak ya. Ya. Iya, siap. Ada nggak Pak Karopek kira-kira di antara yang Bapak sampaikan tadi ada umpamanya yang pernah mendapatkan suatu medali, apakah itu di PON, di SEA Games, Asian Games, bahkan Olimpiade yang ingin mendaftarkan di kejaksaan, apakah tetap harus Ikut prosedur proses lah. seperti itu ataukah ada nilai plus ada Tetap nilai tetap Pak ya. mengikuti proses, tapi ada nilai plus. Yang penting CAT-nya lulus dulu. Oh, itu kan dasar, itu Pak. dasar. Iya. Dan itu bersamaan Iya. dengan kementerian lembaga yang lain Sama. seluruh Indonesia, Pak Karena ya. kita lihat kualitasnya di situ kan, jangan nanti iya. malah kualitasnya tuh. Itu tadi yang disampaikan Bapak Panselnas, Pak ya. Itu Panselnas. panitia seleksi nasional itu. Jadi nggak Jadi bisa main-main. teman-teman sobat Adiaksa, Panselnas. Jadi ini kejaksaan tidak melakukan sendiri tapi bersama. Iya, betul. Iya. Kelembagaan Nasional. Pak ya, nasional Pak ya. Sekarang kita berbicara komitmen ya. Gimana Mas? Dengan persiapan yang luar biasa kalau menurut saya Biropek, sampai lahir juga logo, terus kemudian branding untuk program seleksinya juga sudah ada disiapkan gitu. Kita berbicara komitmen Biropek seperti apa nanti ke depan dalam seleksi ini, Pak? Ya kami juga berharap memang seleksi ini dapat berjalan dengan baik, lancar, tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat pribadi atau negatif. Nah kami juga menghimbau kepada nanti panitia seleksi khususnya yang di kejaksaan sendiri untuk bekerja betul-betul secara proporsional dan profesional serta menjaga integritasnya, sehingga hasil yang kita peroleh nanti memang sumber daya manusia Yang terbaik. Indonesia yang memang Terbaik. bermanfaat buat lembaga ini, juga bermanfaat buat organisasi negara nanti. Dan yang Karena terbaik Pak ya. kita nih harus menyadari kejaksaan ini bagian kecil daripada organisasi negara Iya. yang akan memberikan kontribusi nanti kepada negara gitu. Nah, kontribusi walaupun kita kecil, nanti kontribusi ini yang diharapkan. Ya seperti saat ini lah, Seperti kontribusi saat kita ini. udah dirasakan Udah oleh dirasakan. masyarakat. Ya, betul. Nah, satu lagi Pak Karopek, ada nggak Bapak ingin menyampaikan himbauan? Adanya nanti pihak-pihak, kan biasanya begini Pak, ada yang menunggangi, ada orang yang ngaku, daftar lewat saya, dalam tanda kutip calo, nanti lolos segala macam, itu diabaikan aja Pak ya? Abaikan. Baik. Apalagi saat ini pendaftaran kita awalnya sudah pakai online. Iya, daftar sendiri aja. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku segala macam, jangan Wah, dipercaya Pak ya. abaikan, jangan Sobat dipercaya. Adiaksa, Apalagi jangan ada percaya, yang Pak ya. mengiming-iming ya. Iya. Wah, bisa nih apa segala macam. Yakinlah, banyak yang sudah jadi korban. Jadi jangan percaya intinya Jangan Pak ya. percaya. Iya. Apalagi Mas Dedi kira-kira? Bentar, saya mau ngasih kode Chandra itu. Kamu nanya apa, Chan? Coba, Chan. Oh, proporsi nilai ya? Nah, iya gua tanya ini sekarang. Lu banyak nanya aja. Itu titipan pertanyaan, Pak. Proporsi penilaian nanti seperti apa sih, Pak? Ya ini yang saya takut di sini, selain ada host juga ada penontonnya. Penonton, Pak, ya. Iya, ini live juga. Nilai, Pak. Karena ada SKD, ada SKB, Pak. Itu pembagian nilai itu seperti apa, Pak? Ini penonton netizen yang hadir langsung ini Pak. Sebenarnya Iya. mereka yang ingin mau masuk juga Pak. Malah ada yang nyeletuk tadi simpak kata. Iya, termasuk SIM. Udah nggak ada pakai SIM itu. Oh, nggak ada ya? Asik. Udah Siap. semua bisa. Bisa ya, Pak ya? Nah, Siap. ya. Jadi kalau boleh nggak ya saya jawab ini? Harus sedikit boleh aja lah, deh Pak, Pak. walaupun Dikit nggak semuanya aja. secara umum dikit aja deh Pak. Oh, Apa? ya sudah presentasinya aja lah Iya, gitu oke, ya. Pak, siap. Dikit aja Jadi deh, Pak. untuk SKD nanti 40%, Nah, ya untuk SKB nanti 60%. itu luar biasa ini. Ya. Betul. Tapi ingat di SKB juga masih menggunakan CAT. Iya, supaya memang saringannya lebih lagi. Oke, siap. Oke. Duh, makin Jadi ketat teman-teman nih. harus sering berlatih. Iya, Supaya CAT berlatih ini, lah. ya Pak ya. Berlatih, Ya, siap. Supaya terutama belajar. TWK lo, TWK jangan lupa TWK. Iya, Nah, ini siap. bocoran dikit-dikit TWK lo. Tes wawasan kebangsaan Pak ya. Kebangsaan. Betul. Jangan sampai nggak hafal Pancasila ya. Sampai nggak hafal Pancasila.
sejarah. Sejarah. Mulai TBK, banyak ya, jalan-jalan ke Monumen Nasional ya. Ya. Membuka YouTube lagi ya. Iya. Di situ Nah, banyak belajar tentang sejarah itu. Tapi yang disampaikan Mas Dedi tadi bagus. Nanti kita akan hadirkan teman-teman yang Iya. Iya, Pak. penerimaan tahun-tahun sebelumnya, Betul, kiat-kiat betul, mereka Pak. termasuk yang tadi yang menjawab MMA itu loh Pak, menjawab wah ternyata di Kejaksaan kan masih ada juga di komen tuh yang gagal biasanya komennya negatif, Negatif, ya. kan, tapi nggak semua, tapi ada yang menjadikan itu batu loncatan kan gitu. Jadi kita hadirkan aja mereka Iya. dari anaknya petani, dari banyak sekali gitu. Ya pokoknya profil-profil yang kemarin diterima di Betul, Kejaksaan ini. Ya. betul. Nah mungkin kalau kita ngomongin ini Pak, jadi mulai kapan sih Pak nanti mulai proses ini Pak? Tanggal untuk kalau enggak pengajuan. tanggalnya ya bulannya deh Pak. Bulan. Nah, apakah Aduh. bulan ini atau bulan depan Pak? Kalau saya cerita tahun depan gimana? Kan ini logonya 2023 Pak. Oh iya. Kan logonya Bapak 2023 kemarin loh, Pak. jelaskan 2023 berarti kan harus tahun ini Pak. Ya mari sama-sama kita doakan semoga tahun ini, Dalam bulan waktu. ini, Oh, bulan ini, atau nanti siap. bulan depan. Bulan depan. Dan waktunya Tapi nggak ini terlalu serempak. lama Pak ya. serempak ya, Pak, ya. Nanti akan serempak. dibuka serempak oleh Oleh Menpan Menpan IKN, RB Pak ya, siap. Nah, Nah, Ya berbicara. persiapkan dong, waktu udah sangat singkat mepet. ini. dekat Iya, ya. betul. Iya, itu tadi KTP belangko Pak Kemendagri tolong disiapin Pak. Ini Ya. banyak Nanti yang juga hilang nih, Pak. kebetulan ini panitia seleksi internal Anda juga hadir di ini, makanya nanti tolong sampaikan bersurat kepada jajaran bidang intelijen ya. Untuk anu ya. Siap, siap. Dan sebelum ini kita akhiri Pak, barangkali Pak Karopek bisa memberikan closing statement Pak kepada teman-teman saya, Mas Dedi dan semuanya pemirsa Sobat Adiaksa ini yang punya keluarga, sahabat, teman. Satu tadi Bapak nyampaikan jangan percaya terhadap oknum yang mengaku bisa menerima itu Pak ya. Ada lagi nggak Pak himbauan kepada para keluarga Sobat Adiaksa maupun siapapun warga masyarakat di luar sana yang mengikuti acara ini dari yang kemarin sampai sekarang? Silakan Pak. Jadi mau dan yakinlah dirimu mampu, pasti kamu akan berhasil. Lupakan yang lain, lupakan bahasa negatif, tetap berpikiran dan berbicara positif. Mantap Pak. Iya, Luar iya, iya. biasa ini. Positive thinking. Positive thinking dan positive talking. Oke. Keren Pak ini. Ini clue dari Pak Ini Karopek. jangan lupa nih ini. ikut ini jadi opening nanti. Positive thinking, positive talking. Dan jangan lupa Dampaknya bahaya loh kalau Iya. negative talking. Iya Pak. Iya. Pak, Iya, tapi betul, Pak. Birupek ngadain apa Pak? Ada kayak crash program untuk bantu supaya lulus gimana gitu nggak ada? Ada. Ada Pak ya? Ada serius Pak? Ya doa Wah! dan usaha. Oke. Mengatuk pintu langit ya Pak ya. Iya. Ini luar biasa. Luar biasa Mas Dedi ini. 30 Obrolan kita menit. asik, 30 Nggak menit terasa asik kita ya. ini. Kalau kepanjangan malah nggak ada Nggak yang enak. nonton Nanti Pak. Asik Pak ini. Pak Karopek nggak kerja lagi nanti. nggak kerja Ini lagi. tegur Terbang ini. kali banyak loh pekerjaan saya ini. Dan berdoalah kalian di antara tumbukan tadi ada SK kalian. Ada nama Amin. Iya, tuh. termasuk kita Mas Dedi. Oh, Bapak kali ini. Amin. Kan positive thinking. Positive gitu. thinking. Demikian. Jadi mau negatif juga. Serahkan kepada orang di luar kan. Enggak. Kalau bahasa agama kita di masjid husnudon Pak ya, Husnudon prasangka baik Pak. Husnudon ya. billah itu. Iya. Husnudon billah. Ya itu. kan Allah Tuhan apapun agama kita, Iya, betul. ya pasti kita harus thinking. percaya sama saya. Betul. Jangan kita ya suujon dulu. Ah, Iya. betul, Pak. Asik Pak. Dan Jangan siapkan. suujon sama pencipta kita sama Allah ya. Dan yang terakhir Pak Karopek jangan kapok-kapok Pak ya kalau nanti suatu saat kita Iya. culik lagi Pak ya. Tapi jangan sulit begitu. Saya belum sisiran loh tadi beneran loh. Pak, nanti kalau ada perubahan-perubahan apa Informasi, skema atau skema. informasi itu kita nggak usah podcast di ruangan kita, nanti kita Ke ruangan podcastnya Pak ke ruangan Karopek Bapak aja, aja, ya. Boleh, sambil lihat kan Kenapa, Mas lebih Didi? asik gitu. Kenapa? Satu, banyak makanan. Iya. Banyak jajan di sini cuma air putih. Kalau di sini garing banget nih, kalian mau keterlaluan deh. Ini Karopek loh. Wah, gak punya hati loh. Saya dari tadi kok gak ada makanan gitu. Iya, iya, setuju. Pak, mohon maaf ya Pak. Iya. Dan jadi mudah-mudahan podcast kita hari ini bermanfaat Amin. untuk kita semua. Betul. Dan jangan lupa siapkan diri kalian, siapkan mental, siapkan skill, dan satu lagi nanti ada informasi yang akan disampaikan Iya, oleh Biro betul. Pek
di bawah sini nanti. Oke, Biro nanti Pek ada Kejaksaan nih Biro Pek ya. Kemana Ikuti. kalian menghubungi? Nah. Oh iya, mungkin sebelum ini Pak terakhir. Ada hotline-nya nggak sih Pak nanti Pak? Ada outline-nya. Oh, ya. Nanti kita umumkan ya secara khusus ya Pak. Nah, oke, Pak. Duh siap, kalian mau ngomel, kalian mau apa kita siapin. Ya. Entah kalian ngomelnya enak Positif, didengar atau negatif, enggak, tapi pokoknya itu kita tadi ada ya. hotline. Semua Pesan-pesan kita Pak akomodir Karopek. kok. Iya, betul. Baik yang Siap. negatif, yang ini kita akomodir kok semua. Iya, betul. Dan apabila kalian ada kesulitan dalam penyiapan administrasi, ya mulai sekarang diselesaikan gitu sehingga nanti pada tahap sudah dimulai tahap awal seleksi administrasi kalian udah siap gitu kan. Terima kasih. Terima kasih Terima Bapak. kasih, sama-sama. Mudah-mudahan Kristo. Iya. Iya, Di siap. sela-sela kesibukan beliau kita culik Hadir. tapi beliaunya bersedia. Kita- Dan hasilnya ini. Doa saya Amin. semua netizen lulus. Amin. Diaminin dong. Kami berdua nggak didoakan. Doa semua, Man. Doa semua. Amin A besar. Iya. Dr. Herman De Dr. Cristo. Kepala Biro Kepegawaian. Jadi cukup ya. Cukup. Kita akhiri, kami berdua mohon diri pamit. Ya. Terima kasih Pak Karopek. Ya, siap. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.